Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar negara. Jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan antar dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ada 10 negara kerjasama dengan Indonesia, yaitu Afghanistan, Hongaria, Mesir, Suriname, Afrika Selatan, India, Swedia, Mozambik, Aljazair, dan Inggris. Sebutkan dan jelaskan 3 motif kerjasama. 1. Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. 2. Pemeliharaan perdamaian atau penjagaan perdamaian mengacu pada aktivitas yang bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan perdamaian jangka panjang. 3. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kerjasama bilateral di bidang hukum. Bidang ekonomi, Malaysia Indonesia memperkuat pemasaran, meningkatkan kapasitas perdagangan, memfasilitasi untuk menuju perdagangan yang adil, serta ikut berpartisipasi mewujudkan misi investasi dan bisnis kelapa sawit. Hal ini dibuktikan Indonesia Malaysia menjadi produsen utama kelapa sawit sedunia. Kerjasama bilateral di bidang pendidikan, memperbanyak jumlah sekolah Indonesia di wilayah Malaysia, serta memperbanyak jumlah tenaga pengajar Indonesia pada sekolah tersebut, mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya, membangun asrama di Pulau Sebatik dan Community Learning Center atau CLC di Malaysia. Sedangkan di bidang pertanian, kerjasama pertanian memegang peran penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja. Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, Kamboja merupakan negara prioritas penerima beasiswa pendidikan tinggi dari Indonesia, termasuk dalam bidang pertanian sejak 1997. Jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 negara. Kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Sebutkan kerjasama regional. 1. Forum Regional ASEAN. 2. Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia. 3. Pacific Island Forum. 4. South West Pacific Dialogue. 5. VELAC Forum for Asia and Latin America Cooperation. ASEAN. Tanggal deklarasi 8 Agustus 1967. Negara pendiri dan nama pendiri Abdul Razak Hussein Malaysia, Adam Malik Batubara Indonesia, Sinnathamby Rajaratnam Singapura, Narcisco Ramos Filipina, Thanat Khoman Thailand. Thanat Khoman Thailand. ASEAN. Latar belakang ASEAN didirikan karena adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, sejahtera. Hal tersebut dipicu oleh situasi pada era 60-an yang rawan konflik, yakni perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar juga antar negara. Tujuan utama dari ASEAN ialah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut didasari dengan kondisi di kawasan Asia Tenggara di era 1960-an yang rawan akan konflik karena pengaruh ideologi negara lain. Contoh kerjasama bilateral antara lain Indonesia dengan Jepang yang tergabung dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement sejak tahun 2008. Kerjasama ASEAN dalam bidang hukum terkait dengan rule of law, pencegahan kerjasama terutama transnasional dan penanganan perdagangan orang. Contoh
Kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi memiliki misi antara lain sebagai berikut. Memajukan ekonomi pariwisata di wilayah negara ASEAN, meningkatkan pemenuhan cadangan pangan antar negara ASEAN, meningkatkan peluang perdagangan bebas di wilayah negara ASEAN. Contoh, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, pertukaran budaya. Program pertukaran budaya menjadi salah satu langkah penting dalam mempererat hubungan sosial antar negara ASEAN. Contoh, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan yang penting untuk diketahui program pertukaran pelajar. Salah satu upaya ASEAN dalam membangun hubungan harmonis di bidang pendidikan yaitu dengan program pertukaran pelajar. Bidang pertanian, mendirikan Komite on Food, Agriculture and Forest yang merupakan komite pangan, pertanian, dan kehutanan yang berpusat di Indonesia. Lambang APEC, tanggal deklarasi APEC 31 Januari 1989. Latar belakang APEC, 3 isu besar APEC adalah perdagangan dan investasi, kebijakan ekonomi dan isu sektoral, serta ekotex. Tujuan berdirinya, salah satu tujuan kunci APEC adalah meningkatkan kerjasama ekonomi di antar negara-negara anggotanya. Prinsip kerjasama APEC yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas differentiated line frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. 6. Negara anggota APEC saat ini terdiri 21. Ekonomi yang menjadi anggota APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Cina, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, the Philippines, dan lain-lain. Dia lambang PBB, tanggal deklarasi 9 Oktober 1945. Latar belakang menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan berdirinya adalah untuk mencegah konflik dan peperangan serupa yang terjadi. Prinsip kerja PBB, dunia usaha harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama. WTO, tanggal deklarasi WTO adalah 15 April 1994. Latar belakang pembentukan WTO adalah untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. Tujuan pembentukan WTO adalah membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Tanggal deklarasi OIC adalah 25 September 1969. Pembentukan OIC semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OIC antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. Prinsip kerja OIC adalah refleksi dinamika nasional sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tanggal deklarasi IMF adalah 27 Desember 1945. IMF didirikan pada tahun 1944 untuk menstabilkan sistem keuangan global pasca Perang Dunia Kedua dan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran. IMF berusaha untuk memitigasi resiko krisis ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. IMF juga tergolong dalam kerjasama yang bisa memberikan pinjaman kepada negara yang sedang membutuhkan dana. Sekian, terima kasih.